Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta, tepatnya di kampus Universitas Gadjah Mada. Saya akan melakukan penelusuran, mendeteksi energi-energi yang sifatnya spiritual, yang sifatnya supranatural di tempat ini. Dengan metode penerawangan, saya akan mengungkap, benarkah Bapak Jokowi di tahun 80-an pernah kuliah di tempat ini? Karena kita ketahui bersama bahwasanya polemik ijazah Bapak Jokowi ini tidak ada hentinya, akan terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ikuti saya terus di Truno Pamungkas mengungkap kebenaran ijazah Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dimudahkan segala urusan. Masih terkait dengan ijazah Bapak Jokowi, ini semakin menarik dan semakin menggelitik. Kita akan kawal terus sampai kasus ini selesai. Dan teman-teman juga sudah melihat, demi untuk menguatkan keyakinan saya, dari awal memang saya sudah yakin sebenarnya kalau Bapak Jokowi kuliah di UGM. Saya sudah yakin. Namun demi memperkuat keyakinan saya yang hanya ngambang karena mendengar berita sana berita sini kan, lalu saya putuskan terbang ke Yogyakarta. Kebetulan ini masih bulan Suro, jadi saya sowan ke makam Raja-Raja Mataram yang ada di Yogyakarta. Ya biasa, seorang praktisi spiritual, hari rayanya ya bulan Suro. Lalu saya sempatkan mampir ke Universitas Gadjah Mada. Di sana saya melakukan sedikit meditasi, merasakan vibrasi energi di tempat tersebut. Benarkah aura energi keprabon yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini ada di tempat tersebut? Dan saya merasakan memang getaran itu sangat besar. Mungkin dulu tahun 1985 tidak ada orang yang menyangka bahwa Bapak Jokowi akan jadi presiden. Makanya apa yang dijelaskan oleh mantan rektor itu tidak masuk akal. Ya, kok sampai tahu nilainya Bapak Jokowi berapa dan berapa. Makanya terus dicabut pernyataannya. Namun jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Dan hasil dari penelusuran saya tentang ijazah Bapak Jokowi ini memang benar-benar dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, saya merasakan ada energi beliau ini kuliah di sana. Makanya ya, yang namanya kuliah di sana ya pasti lulus di sana. Ya, itu teman-teman ya. Kalau pada tahun 80-an itu aturannya seperti apa dan bagaimana, bentuk kertas dan juga yang tanda tangan di ijazah tersebut kan orangnya bergantian. Tentunya zaman dulu kertasnya juga berbeda dengan di tahun-tahun yang modern
tahun-tahun sekarang. Pasti ada perbedaan. Dan ijazah ini juga sudah diuji di laboratorium forensik dan dinyatakan identik dan memang asli. Serta dari pihak UGM juga sudah menyebutkan memang ijazah tersebut dikeluarkan di Universitas Gadjah Mada. Jadi tidak ada yang bisa dibantah lagi sebenarnya. Namun pihak Roy Suryo dan teman-temannya ini terus memperkarakan ijazah ini. Teman-teman juga tahu ya, pertama yang diserang ijazah, setelah ijazahnya diteliti, lalu menyerang KKN-nya di mana, skripsinya bagaimana, lalu nilainya. Lalu sekarang yang diserang adalah pernyataan atau menyatakan berita bohong. Saya mau kasih penjelasan kepada teman-teman semua. Sebenarnya apa yang dilakukan Roy Suryo dan teman-temannya ini amat sangat berbahaya. Berbahaya untuk bangsa dan negara ini. Menghasut, memprovokasi, itu sudah pasti. Kenapa? Karena apa yang dia teliti ini tidak fokus kepada satu titik. Seandainya Roy Suryo meneliti ijazah secara diam-diam, lalu dan terbukti itu palsu, maka ceritanya akan berbeda. Dan seperti itulah seorang peneliti. Dan juga tidak ada legal standingnya Roy Suryo meneliti ijazah Bapak Jokowi. Memang Bapak Jokowi boleh dibilang seorang publik figur yang terpilih menjadi seorang presiden, mendaftar sebagai seorang presiden dengan ijazah tersebut. Bukankah ijazah tersebut sudah diverifikasi oleh KPU? Sudah pasti. Ya. PDI Perjuangan juga sudah pasti mengecek ini semua, karena Pak Jokowi kadernya PDI Perjuangan. Nah, seharusnya yang mempersoalkan ini adalah KPU dari awal mula. Namun yang terjadi ini Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan lain-lain ini meneliti ijazahnya Bapak Jokowi, dan penelitiannya ini arahnya bagaimana, alurnya bagaimana, tahapan-tahapan penelitiannya seperti apa, ini tidak ada. Bahkan yang diteliti pun bendanya apa. Nah ini makanya ini akhirnya jadi masalah ini belibet, ruwet ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan yang paling bahaya sebenarnya ini teman-teman ya, seorang presiden ini punya hak imunitas. Pak Jokowi ini diserang dari zaman beliau menjadi presiden. Punya hak kekebalan hukum. Kalau presiden mengatakan perang, itu pun bisa terjadi perang. Kalau presiden mengatakan tangkap Roy Suryo dan teman-temannya, itu pun juga akan ditangkap. Ya, namun Pak Jokowi sabar, tenang, ikhlas, dicaci-caci, dimaki-maki. Jadi kita merasa prihatin melihat ini semua sebagai anak bangsa. Kalau sekarang Bapak Jokowi sudah tidak menjadi presiden, teman-teman juga harus ingat, anaknya masih wakil presiden. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi segala apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi dan Mas Gibran ini menjadi sorotan ya, oleh para pembenci-pembencinya. Saya melihat di media sosial ada foto Pak Prabowo didampingi oleh 3 orang, mungkin stafnya atau apa. Lalu di seberang meja ada Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Itu ada yang komentarnya negatif. Ya. Komentarnya negatif. Seharusnya
Mas Gibran itu duduk di sampingnya Bapak Prabowo. Dan ini keliru. Ini keliru. Orang ini juga mungkin mau menjadi peneliti, tapi juga gagal paham. Kelirunya bagaimana? Karena pertemuan tersebut bukan pertemuan resmi kepresidenan. Dan pertemuan itu terjadi di rumahnya Bapak Jokowi. Yang mana Bapak Jokowi adalah orang tua dari Mas Gibran. Ya, yang benar ya itu tadi, Mas Gibran duduk di sebelahnya Bapak Jokowi karena menyambut kedatangan Bapak Prabowo hadir di rumahnya Bapak Jokowi dalam rangka main, berkunjung, dolan kalau boso Jawa nih. Jadi nggak ada ini masalah kenegaraan. Itu ya teman-teman ya. Nah, namun apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang lebih menarik lagi, yaitu tentang pernyataan Dr. Tifa di Gedung Juang. Mereka berkumpul memajang foto 11 orang yang disidik dan akhirnya nanti dipersangkakan atau ditersangkakan atau menjadi tersangka. Dr. Tifa mengatakan, dengan membaca teks, Dr. Tifa bicara, apa yang saya sampaikan ini adalah bicara langsung dengan Bapak Jokowi dan Presiden Prabowo. Ini ucapan Dr. Tifa. Saya bicara langsung dengan Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Nama dan jejakmu telah terukir di negeri ini. Saya hanya bertanya, mana ijazahmu? Bukan, malahan saya bertanya, saya dikriminalisasi. Nah, dari ucapan ini kita bisa juga menyimpulkan, bisa juga kita mengartikan, sebenarnya siapa yang mengkriminalisasi Dr. Tifa dan teman-temannya? Bukankah Dr. Tifa dan teman-temannya ini ingin mengkriminalkan Bapak Jokowi duluan? Coba teman-teman pikirkan. Yang mengotak-atik ijazah ini kan Dr. Tifa. Dr. Tifa diwakili oleh tim TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, melaporkan. Dan Dr. Tifa, Rismon Sianipar serta Roy Suryo ini jadi ahlinya. Ya. Ini masalahnya. Jadi mereka bertiga ini jadi ahli, Dr. Tifa ini jadi ahli, bukan bicara tentang keahlian dia. Sudah memvonis bahwa ijazah ini palsu, palsu, dan palsu. Lah yang diteliti saja bendanya palsu, bagaimana bisa mendapatkan hasil yang asli? Kalau yang diteliti palsu, hasilnya pasti akan palsu. Saya tidak memihak siapa-siapa. Intinya siapa yang melaporkan duluan? Dr. Tifa dan teman-temannya. Lalu dibalik sama Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi merasa benar, merasa memiliki ijazah asli, maka dilaporkan. Karena ada unsur penghasutan, pencemaran nama baik, dan mendiskreditkan nama Bapak Jokowi dan keluarganya. Mereka bikin podcast di satu channel YouTube, lalu channel tersebut diupload. Nah ini orang yang membuat channel YouTube-nya ini kan ikut juga. Nanti akan disidik, akan diperiksa. Nah, selanjutnya Dr. Tifa juga mengatakan bangsa ini berhak tahu tentang ijazah Bapak Jokowi. Lalu untuk apa? Siapa yang ingin tahu ijazah Bapak Jokowi? Kalau saya tidak ingin tahu. Saya percaya dengan lembaga KPU sudah mengatakan, sudah memverifikasi asli, dan saya juga percaya dengan kepolisian, apalagi dengan Universitas Gadjah Mada.
Untuk apa saya mesti tahu lagi? Orang yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengatakan bahwa ijazahnya benar-benar dikeluarkan dari UGM. Ya. Jadi Dokter Tifa keberatan. Ya, keberatan karena merasa dikriminalisasi. Sebenarnya teman-teman, kalau kita pikirkan, yang duluan mau mengkriminalisasi ini kan Dokter Tifa dan teman-temannya ini mau kriminalkan Bapak Jokowi. Ternyata terbalik, fakta terbalik. Ijazahnya asli, mereka terbukti ada unsur penyebaran nama baik, ya, ada unsur menghasut, ada unsur memberitakan berita-berita bohong. Dan ini sangat berbahaya untuk bangsa dan negara ini. Seperti yang diucapkan oleh Profesor Mahfud MD, pinginnya Roy Suryo CS ini di penjara seumur hidup. Ini ya. Dan kata Dokter Tifa kembali, apabila mereka ini diancam ya dengan pasal pidana, itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Menurut teman-teman masuk akal atau tidak? Dokter Tifa yang dari awal ingin mempidanakan Bapak Jokowi, begitu fakta yang ada, gak punya bukti yang jelas yang dimiliki oleh Dokter Tifa, maka serangan berbalik. Nah, jadi ini kalau menurut saya adalah sesuatu yang sangat adil. Dan sekali lagi saya tambahkan, pengacaranya Ahmad Koisudin atau siapa namanya itu ya, yang tompel itu, seharusnya Ahmad Koisudin atau apa itu juga masuk ya, masuk di dalam 11 orang ini harusnya. Kenapa? Karena Koisudin ini tidak mencerminkan seorang pengacara. Seorang pengacara itu kan membela kliennya, bicara sebatas itu. Namun dia juga sudah menjelek-jelekan Jokowi. Nah ini ya, jadi pihak kepolisian harus memproses ini juga, harus disidik juga. Nah, selanjutnya Dokter Tifa tetap kekeh bahwasanya publik meminta, ingin tahu ijazah Bapak Jokowi. Pertanyaannya, publik yang mana? Siapa publik itu? Saya rasa cuma panjenengan-panjenengan saja yang ingin tahu, ingin mengetahui harta benda milik orang lain. Nah, saya sebagai wong cilik, rakyat jelata nggak mau tahu. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama 10 tahun, banyak sekali kebaikan-kebaikan dan negara ini lebih berkembang dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, yang dilakukan oleh Dokter Tifa katanya sebagai peneliti hanya menjalankan mandat. Mandat siapa? Jangan mengatasnamakan rakyat. Ya, karena kita ketahui bersama berapa persen orang yang memilih Bapak Jokowi saat menjadi presiden. Dan Dokter Tifa juga merasa diancam-ancam dan juga dipanggil polisi. Ya pasti dipanggil, karena kan mereka Dokter Tifa dan teman-temannya ini yang awal mulanya melaporkan. Ya, melaporkan, dipanggil, dimintain keterangan. Ini bagaimana? Melaporkan nggak mau dipanggil. Makanya teman-teman harus berhati-hati di sini ya. Harus berhati-hati. Ya. Orang yang melaporkan, dipanggil, dimintain keterangan, terus keberatan. Ini bagaimana? Nah inilah teman-teman ya. Jadi orang ini kalau bahasa Jawanya, kalau Dokter Tifa lihat video ini, ban cinde, ban ciladan. Jadi apa yang sudah kamu ucapkan, apa yang sudah kamu lakukan, ya, kamu berusaha tidak mau menanggung risikonya. Ya, bahasa kasarnya
mencela-mencele. Nah, selanjutnya Dr. Tifa juga menyangkut nama Bapak Prabowo Subianto. Sebagai kepala negara, seharusnya Bapak Prabowo turun tangan menangani ijazah ini. Saran saya pemilih Bapak Prabowo. Dari awal mula Bapak Prabowo mencalonkan presiden, saya memilih. Kalau waktu Bapak Jokowi saya tidak memilih Pak Jokowi ya, saya tetap memilih Bapak Prabowo. Pak Prabowo ini masalahnya masalah kecil, dan masalah ini sudah jelas, terang benderang, gamblang, ya, nggak ada yang gelap-gelap, ya. Jangan sampai mereka ini kabur gitu saja, Pak. Ya, biar saja ditangani oleh penegak hukum. Untuk apa ngurusi sesuatu hal yang sudah jelas, gamblang, dan terang benderang kok Pak Prabowo ikutan? Nggak usah. Nah, itu ya. Dan di sini Dr. Tifa juga sudah mengirim surat ke lembaga internasional 25 negara. Tentu semua orang tertawa melihat pidato yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini. Dan juga di sini mengirim surat kepada Presiden Amerika Donald Trump, selain minta Amnesty Internasional turut campur tentang ijazah ini. Teman-teman ya perlu pahami, nggak ada urusannya ini tentang internasional. Ini masalah intern, dan masalah yang tidak ada dan diada-adakan oleh Dr. Tifa dan teman-temannya ini. Begitu kepepet, bingung. Akhirnya apa? Ke internasional. Akhirnya nanti orang ini akan ngomong pengadilan akhirat. Ini teman-teman. Jadi kalau sudah kebingungan nanti, ujung-ujungnya akan bicara pengadilan akhirat. Itu teman-teman. Ini kan aneh, mereka tidak percaya dengan kepolisian Republik Indonesia, tapi mereka lapor ke polisi. Juga Rismon sudah melakukan, sekarang lapor di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan Bapak Jokowi, melaporkan Bapak Kasmujo, melaporkan siapa yang dari UGM, ya. Nah ini kan apalagi yang mau dilaporkan? Menyiarkan berita bohong. Ya. UGM mengatakan ya sebenarnya ijazah keluar dari sana. Lu bohongnya di mana? Nah ini sahabat ya. Oke sahabat Kiturno Pamungkas dimanapun Anda berada, semoga yang saya sampaikan ini ya bisa menjadi berita-berita yang simpang siur lebih jelas dan lebih gamblang lagi. Yang pasti kita jangan terpancing dengan berita-berita yang menyesatkan, hasutan-hasutan, ajakan-ajakan, karena kita ketahui bersama tujuan mereka ini hanya untuk mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo. Karena Bapak Prabowo sedang getol-getolnya memberantas korupsi. Dan Bapak Prabowo juga sudah menjelaskan di pidato-pidatonya, hasil uang korupsi ini digunakan untuk membiayai Indonesia gelap. Nah, yang komentar-komentar Indonesia gelap ini ya panjenengan siap-siap saja. Itu ya teman-teman. Ya, yang mengatakan Indonesia gelap, gelap apanya? Terang benderang. Semuanya diproses hukum. Semuanya. Dari kasus pendidikan, pertanian, beras yang dioplos, minyak, semuanya diperiksa. Dan tersangkanya sangat banyak. Nah, lalu masih ada juga yang ngomong, ini tebang pilih. Nah itu ya sahabat ya. Nah untuk itu video ini saya buat supaya teman-teman semua bijaksana menonton tontonan yang akhirnya menjadi tuntunan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan.
Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.